Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Musajib, NIM saya 19 2030. Saya ketua kelompok dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Deva Bayu Alamsyah, yang kedua Heri Ramadan, yang ketiga Rizky Bahian, dan keempat Raka Putra Arianto. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dasar pemrograman. Dan tema yang kami pilih adalah program berbasis kesehatan. Lebih tepatnya atau lebih khususnya untuk mendiagnosa penyakit tifus dan COVID-19. Mengapa kami memilih tema tersebut? Karena kami terinspirasi dari masalah yang ada di negeri kita ini. Dan diharapkan dengan adanya program tersebut, user dapat memastikan dan meningkatkan kesadaran diri akan hal wabah COVID-19. Sehingga tidak adanya antrian atau kerumunan yang menumpuk. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke programnya. Di sini kita membuat import OS yang akan kita pakai untuk membuat clear screen. Selanjutnya kita membuat tampilan tema program. Di sini kita menggunakan sesti untuk merapikan tema program kita agar tema program kita semakin rapi. Dan selanjutnya di sini perintah inputan user kita tampung ke variabel nama. Lalu kita buat tampilan pesan pilihan untuk melakukan diagnosa. Karena variabel nama ini adalah string, kita perlu menggunakan karakter tambah untuk menampilkan isi head dari variabel ke layar. Karakter tambah ini kita letakkan karena kita ingin menampilkan isi variabel di antara kalimat yang ada di inputan hello. Dan kita tambahkan /n agar kalimat apakah Anda ingin melakukan diagnosa berada di bawahnya. Selanjutnya kita menjalankan fungsi yang ada di modul OS. Kita menggunakan sistem CLS. Ini adalah perintah command untuk membersihkan layar yang ada di ini. Dan selanjutnya kita menggunakan perintah well untuk melakukan diagnosa. Setelah user menginputkan jawabannya, setelah itu jawaban kita tampung di variabel diag1. Oke, langsung saja kita tes run. Dan di sini langsung tampilan tema program kita, fungsi /t-nya. Kita langsung saja input nama Ajib. Halo Ajib, apakah Anda ingin melakukan diagnosa? Iya. Karena kita mau memakai sistem CLS, maka tampilan programnya akan hilang. Selanjutnya kita masuk ke while. Nah, perintah while ini selama kita menginputkan iya, maka perintah while ini akan terus berjalan. Dan program selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Deva. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi proyek dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan dari saudara Ajib. Terakhir itu Ajib membuat fungsi while ya. Fungsi while itu untuk perulangan. Jadi di sini saya langsung aja
menambahkan fungsi if diak 1 sama dengan y. Fungsinya untuk apa? If itu fungsinya untuk menentukan suatu data benar atau salahnya. Sini saya menulis tipe data variabel biasa, print /n itu fungsinya untuk menampilkan di baris baru. Jadi nanti ketika programnya berjalan, si n ini berfungsi buat nampilin kalimat apakah Anda juga merasakan gejala ini. Nanti dia akan muncul di baris bawahnya, di baris baru. Jadi saya melanjutkan di sini untuk menulis variabel gejala penyakit, print, buka kurung, tanda kutip 5, ruang merah, tutup kurung, kutip tutup kurung. Sini juga saya menuliskan lagi print, buka kurung, tanda kutip 6, mual muntah, tanda kutip tutup kurung. Nah, di sini saya juga menulis diak 2 sama dengan input. Fungsinya untuk menginput perintah if yang kedua. Bila mana jawaban yang if pertama ini ya, nanti dia akan melanjutkan if yang kedua. If kedua saya tulis sama variabel, tipe variabel, buka kurung kutip /n i. Nah, di sini ada tipe data string ya. Jadi saya tambahkan tanda plus tutup kurung, tanda kutip tutup kurung. Hasil awal diagnosa kamu adalah print gejala tifus, segeralah ke dokter. Nah, nanti jika jawaban yang pertama ini benar, diagnosa pertama ini dilakukan, terus user menjawab ya, nanti dia akan menampilkan diagnosa kedua yang kalimatnya gejala tifus, segeralah ke dokter. Nah, di sini juga saya menambahkan fungsi elif diak 2 sama dengan n. Seperti biasa, saya menulis tipe variabel, ada /n-nya. Nanti di sini akan proses berlanjutnya pemeriksaan ke diak 3. Itu nanti ketika di if 1 ini dijalankan tapi user memilih n, nanti dia akan muncul elif diak 2. Nanti pilihan elif diak 2 ini nanti akan muncul ketika user memilih n. Jadi ketika program di running, kurang lebihnya seperti ini. Kita tulis nama dulu. Nah, ini muncul, apakah Anda ingin melakukan diagnosa? Ya. Nah, kenapa hilang tulisan selamat datang di aplikasi sistem kesehatan? Itu karena kita menggunakan fungsi CLS. CLS itu fungsinya untuk
membersihkan layar. Oke, lanjut ya. Kita pilih ya. Nah, kita pilih ya lagi. Nanti dia akan muncul jawaban yang if diak 2. Nah, ini nanti dia akan muncul if diak 2. Kenapa ini langsung balik lagi ke pilihan awal? Karena program ini baru setengah jalan dibuat, nanti akan dilanjutkan oleh saudara Harry. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita coba tes. Kalau misalnya dijawab ya, terus ini dijawab tidak, nanti dia akan menampilkan elif. Fungsi elifnya di sini bekerja. Ya kan? Nanti kita jawab ya lagi, nanti akan dilanjutkan oleh saudara Harry. Tuh, kita jawab ya lagi, tetap munculnya sama. Jadi ini programnya belum selesai, nanti akan dilanjutkan oleh saudara Harry. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Ramadan dengan NIM 19200470. Akan melanjutkan pembahasan proyek kelompok 5 yang bertema diagnosa penyakit. Saya melanjutkan coding program dari saudara Deva. Yang terakhir di elif. Jika diag 2 jawab N, lalu ke elif ini. Di sini user diberikan beberapa diagnosa seperti apakah mengalami demam, sakit kepala, hilangnya indera perasaan atau penciuman, dan nyeri tenggorokan. Jika jawab Y, lalu menuju ke if ini, yang akan keluar output, hai, nama user, hasil awal diagnosa kamu adalah gejala COVID-19 dan dianjurkan untuk segeralah ke dokter. Jika diberikan inputan N, ke elif ini akan menampilkan, hai, nama user, Anda sepertinya banyak hutang. Jika diberikan inputan di luar Y dan N, akan menuju ke sini, hai, nama user, Anda sepertinya tidak mau berobat. Jika di running, programnya akan seperti ini. Input nama, ini apakah Anda ingin melakukan diagnosa, kita kasih input Y. Apakah Anda merasakan gejala berikut ini, kita kasih Y. Apakah Anda juga merasakan gejala ini? Nah, di sini running program dari saudara Deva, jika jawabannya N, akan dilanjutkan ke coding program yang saya buat. Nah, di sini keluar pertanyaan lagi, seperti demam, suhu badan tinggi, sakit kepala, sampai dengan nyeri tenggorokan. Jika diberikan inputan Y, akan keluar tampilan seperti ini.
Hai Heri, hasil awal diagnosa kamu adalah gejala COVID-19. Seperti itu. Jika diberikan inputan N, hasilnya, hai nama user, Anda sepertinya banyak hutang. Jika diberikan inputan di luar dari Y dan N, hasilnya, hai nama user, Anda sepertinya tidak mau berobat. Sampai di sini pembahasan dari saya, akan dilanjutkan dari anggota yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fazrian dari kelompok 5 akan meneruskan penjelasan dari saudara Heri. Jadi saudara Heri sudah menjelaskan sampai line 47 ya. Di sini saya akan menjelaskan 48 sampai line 55. Seterusnya akan saya berikan ke rekan saya. Jadi di sini saya menambahkan fungsi else ini untuk mengisi if yang belum diselesaikan di atas. Yang ini yang saya tulis, jika ada yang mengetik selain Y atau N, jadi saya tambahkan saja di sini. Misalnya itu orang ngetik huruf Z atau gimana, dia pasti kan kayak cuma bercanda gitu ya. Jadi saya tulis aja kayak gini. Anda sepertinya butuh uang. Kita langsung aja lihat ke terminalnya. Kita aja percepat saja ya. Nih, misalnya di sini kayak gini. Ini jadinya Z. Karena di sini pilihannya hanya Y dan N. Jika ada yang menulis Z, itu kalau nggak typo ya emang dia main-main. Atau kita ulang lagi. Ini Y. Ini Y. Oh, salah. Ini Y. Ini M misal. Nih, kayak yang ini. Kalau ada yang menulis Y atau N, berarti orang itu nggak mengikuti aturan. Jadi mungkin kemungkinan besar orang itu dia salah ketik, kalau enggak ya emang dia main-main aja. Jadi saya kayak tulis gini, Anda sepertinya butuh uang, Anda sepertinya tidak sakit. Kalau ini kalau ditulis N ya. Kalau ini yang ditulis selain huruf Y atau N. Ya begitu saja sih yang saya tambahin. Ini sisanya codingan teman saya. Ya nanti diteruskanlah sama dia. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Putra Arianto dari kelompok 5 ya. Saya akan meneruskan penjelasan apa yang tadi sebelumnya teman saya jelaskan ya. Teman saya tadi sampai line 54 dan saya menambahkan line 56 sampai line 66. Saya menambahkan print nanti untuk tampilan nanti, dan di sini saya menambahkan inputan untuk pertanyaan Y atau N. Dan di sini untuk pilihannya saya menggunakan if dan else. Nah, jika nanti kita inputnya Y, if jika pilihannya Y, nanti program akan menampilkan ini. Menampilkan tampilan ini. Dan program akan mengulang kembali ke pertanyaan yang di awal tadi. Misalkan kita menggunakan while, keulangan. While, pilihan Y. Nah, nanti program akan ke sini ke pertanyaan awal lagi. Ini pertanyaan awal lagi.
terus mengulang jika kita pilihannya adalah Y, dan jika tidak, jika N, program akan menampilkan else, tampilannya print, terima kasih, program selesai. Oh ya, di sini kita menambah, di sini kita menggunakan OS System CLS untuk membersihkan jendela ya. Nah, nanti jendela akan bersih, tampilannya akan hilang dia. Jika di sini kita inputnya N, pilihan input, apakah Anda melakukan diagnosa. Nah, jika kita inputnya di sini Y, program akan berjalan. Dan sedangkan jika kita menginputnya N, program jendela akan hilang karena kita menggunakan OS System CLS untuk membersihkan jendela ya. Oke, kita coba praktekkan di sini. Di sini kita input nama saya sendiri, maka apakah Anda ingin melakukan diagnosa? Di sini saya masukkan Y, program akan berjalan. Nah, di sini saya jawab iya lagi, jawab iya lagi. Nah, apakah Anda ingin melakukan diagnosa lagi? Nah, di sini apakah ini melaksanakan diagnosa lagi? Nah, saya jawab iya ya. Program akan mengulang lagi dan menampilkan selamat datang di aplikasi sistem kesehatan deteksi virus dan COVID. Selamat datang kan di sini untuk tampilannya, dan program akan mengulang lagi ke awal. Nah, kita menggunakan ulangan. Akan mengulang terus programnya kalau kita jawabnya Y. Nah, Y lagi. Nah, program akan mengulang terus N, Y. Nah, program akan mengulang terus sampai kita jawabnya N untuk mengakhiri sebuah program. Ya, N. Nah, kita input N ya. Nah, di sini program akan berakhir. Dan terima kasih. Nah, untuk membersihkan jendela kita berada di sini. Ini Raka. Nah, apakah Anda ingin melakukan diagnosa? Sini ada inputan Y dan N. Misal kita input N, program jendela akan clear screen karena kita menggunakan OS System CLS. Oke, cukup sekian yang saya jelaskan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk program ini selesai sudah. Misalnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Untuk soal kita masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.